Halo semua. Berbicara tentang akhir zaman memang selalu menarik. Bahan yang biasanya digunakan untuk berbicara tentang akhir zaman adalah kitab Wahyu, kitab Daniel, dan perkataan Yesus di dalam Matius 24 ayat 3-51, Markus 13 ayat 3-37, dan Lukas 21 ayat 7-36. Nah, karena catatan itu sangat panjang, jadi saya tidak akan bacakan semuanya pada video ini. Teman-teman silakan baca sendiri keseluruhan nubuatnya di dalam Alkitab. Saya hanya akan memberikan rangkuman perkataan Yesus yang ada di Matius, Markus, dan Lukas. Intinya, murid-murid Yesus bertanya, kapan hal itu terjadi? Apa tanda kedatangan Yesus dan akhir zaman? Yesus menjawab dengan berkata, akan terjadi perang, kelaparan, wabah penyakit, gempa bumi, dan fenomena alam lainnya. Selain itu, Yesus juga berkata, akan datang nabi-nabi dan mesias-mesias palsu. Kemudian, ada si pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus, kesengsaraan besar, dan semua orang disuruh untuk segera melarikan diri. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, akan selamat. Pada ayat-ayat ini, Yesus juga berkata, bahwa kedatangan anak manusia, seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Tetapi, tentang hari dan waktunya, tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Nah, satu hal menarik yang sering terlewati, adalah Yesus juga berkata, bahwa generasi ini, sekali-kali tidak akan berlalu, sampai semuanya ini terjadi. Artinya secara literal, Yesus berkata, bahwa semua itu akan terjadi, ketika orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus pada zaman itu masih hidup. Selain itu, satu hal yang biasanya terlewati, adalah konteks, atau latar belakang, kenapa Yesus berkata semua itu, pada ayat-ayat sebelumnya. Sebelum Yesus berkata semua itu, peristiwa yang terjadi adalah, para murid menghampiri Yesus, dan menunjukkan kemegahan bait suci Yerusalem. Lalu Yesus berkata, bahwa semua keindahan bait suci yang mereka lihat itu, akan diruntuhkan. Sampai tidak ada satu batu pun dibiarkan berdiri di atas batu yang lain. Jadi, apapun tafsir tentang akhir zaman yang kamu percaya, kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu konteks dari pertanyaan para murid adalah kapan bait suci Yerusalem dihancurkan. Kita tahu dari sejarah bahwa bait suci Yerusalem memang benar-benar dihancurkan, sampai tidak ada satupun batu yang berdiri di atas batu yang lain pada tahun 70 Masehi. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma bait suci Yerusalem yang dihancurkan. Tetapi seluruh kota Yerusalem dihancurkan, sampai rata dengan tanah, pada tahun 70 itu. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada tahun 70, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Terutama oleh teman-teman yang sedang seru dengan tafsiran akhir zaman. Jadi pada video ini, kita akan membahas tentang apa yang terjadi pada tahun 70 itu. Bagaimana latar belakangnya? Dan apa yang terjadi setelah itu? Oleh karena itu, silakan simak video ini sampai selesai, karena kita akan membahas beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum dan sesudah tahun 70 itu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang perlu kita pahami adalah ketika Yesus lahir, Yudea yang dipimpin oleh Raja Herodes merupakan kerajaan satelit dari negara Romawi. Mungkin bisa saya analogikan kondisi Yudea pada waktu itu mirip dengan berbagai kerajaan atau kesultanan di Indonesia pada zaman VOC. Pada dasarnya, kerajaan-kerajaan itu dipimpin oleh raja lokal masing-masing, seperti kerajaan pada umumnya. Mereka tidak disebut sebuah provinsi atau bagian dari negara Belanda, tetapi mereka bergantung kepada keputusan VOC dalam beberapa hal tertentu. Yudea benar-benar menjadi sebuah bagian dari negara Romawi baru terjadi pada tahun 6 Masehi. Itu pun statusnya bukan sebuah provinsi, tetapi bagian dari provinsi Suriah yang dipimpin oleh Kirenius. Yudea baru dipimpin oleh seorang prefek bernama Pontius Pilatus pada tahun 26-36 Masehi. Seperti yang kita tahu bersama, Yesus disalibkan dan bangkit pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus ini. Nah,
hukuman salib itu bukan hukuman untuk penjahat biasa, tetapi untuk pemberontak yang dianggap melawan kerajaan Romawi. Dan memang semenjak Yudea menjadi bagian negara Romawi pada tahun 6 Masehi itu, timbul banyak gerakan pemberontakan oleh orang-orang Yahudi yang menginginkan kemerdekaan dari Romawi. Salah satu isu terbesar yang menimbulkan gerakan pemberontakan adalah isu pajak. Orang-orang Yahudi tidak mau bayar pajak ke pemerintah Romawi. Pemberontakan terhadap Romawi yang paling awal dipimpin oleh Yudas dari Galilea atau Gamala pada tahun 6 Masehi. Yudas dari Galilea ini adalah pendiri kelompok Yahudi yang disebut Zelot. Sejak itu juga, topik tentang kedatangan Mesias menjadi semakin tren di kalangan Yahudi, dengan pola pikir atau harapan bahwa si Mesias akan memerdekakan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Tentunya, Yudas dari Galilea adalah salah satu orang yang diharapkan menjadi Mesias. Nama Yudas dari Galilea ini juga disebut di dalam Alkitab. Tepatnya di dalam Kisah Para Rasul 5, ayat 37. Selain Yudas dari Galilea, ada juga pemberontak lain bernama Teudas, yang disebut di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 36. Pada tahun 41-44 Masehi, Yudea sempat diberikan otonomi oleh Romawi, di bawah kepemimpinan Raja Herodes Agripa. Mungkin bisa dikatakan, mirip seperti Kesultanan Yogyakarta, yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sekarang ini merupakan provinsi di Indonesia, dengan status daerah istimewa. Alkitab mencatat tentang Raja Agripa ini, di dalam Kisah Para Rasul 25-26. Tetapi setelah kematian Raja Agripa, pada tahun 44, Yudea kembali menjadi bagian dari provinsi, yang diperintah oleh Romawi secara langsung. Pada tahun 54, Kaisar Nero naik tahta memerintah Romawi. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero ini, orang-orang Kristen sudah menyebar sampai ke kota Roma. Kita tahu hal ini, karena sejarah mencatat bahwa pada tahun 64, terjadi kebakaran besar di kota Roma. Dan Kaisar Nero menuduh orang Kristen di kota Roma, yang menyebabkan kebakaran itu. Kaisar Nero, terkenal sangat membenci orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Sejarah mencatat bahwa Nero adalah kaisar pertama yang mempersekusi orang Kristen secara nasional. Rasul Petrus dan Rasul Paulus, yang merupakan orang Yahudi dan juga orang Kristen, dihukum mati di Roma pada masa Kaisar Nero ini. Banyak tafsir yang menyatakan bahwa Kaisar Nero adalah binatang 666 yang disebut di dalam Wahyu 13 ayat 18. Nah, pada tahun 64, Gaius Florus menjadi prokurator di Yudea dan diperintahkan untuk mengambil harta bait suci oleh Kaisar Nero. Gaius Florus berhasil mengambil 17 talenta dari bait suci sebagai pembayaran pajak kepada Romawi. Tentunya, hal ini menimbulkan protes dari tokoh-tokoh Yahudi. Tetapi kemudian mereka ditangkap dan disalibkan. Hal ini menimbulkan pemberontakan besar pada tahun 66 yang disebut Perang Yahudi Romawi Pertama. Sesaat sebelum perang itu, Raja Herodes Agripa II melarikan diri dari Yerusalem ke Galilea. Selain itu, orang-orang Yahudi Kristen melarikan diri ke daerah yang disebut Pella, di Dekapolis, yang berada di seberang sungai Yordan. Lalu legatus dari Suriah, yang bernama Kestius Gallus, mengirim tentara sekitar 30.000 orang. Pasukannya membantai kira-kira 8.400 orang, di daerah Kaisarea dan Java. Setelah itu, dia mulai mendapatkan perlawanan dari pemberontak yang dipimpin oleh Simon Bargiora. 500 tentara Romawi tewas di Geva. Kemudian 6.000 tentara Romawi tewas di Bet Horon oleh berbagai kelompok Yahudi, termasuk kelompok Zelot, yang dipimpin oleh Eleazar ben Simon. Atas kemenangan ini, kelompok Yahudi mulai agresif, mengambil alih berbagai kota dari tangan Romawi. Pada tahun 67, Kaisar Nero mengirim Jenderal Vespasian untuk menghancurkan pemberontakan Yahudi. Vespasian bersama anaknya, yang bernama Titus, membawa 60.000 tentara, dan mulai menaklukkan Galilea. Pada tahun 68, Vespasian berhasil meredam pemberontakan Yahudi di bagian utara. Menurut sejarawan Yosefus, korban dari pihak Yahudi, sekitar 100.000 orang. Seiring dengan ditaklukannya pemberontak di bagian utara, terjadi perang sipil yang anarkis di Yerusalem.
Pemicu perang sipil ini adalah terjadinya kelaparan akibat perang di Yudea. Sebagian orang Yahudi ingin perang berakhir dengan cara menyerah kepada Romawi. Kemudian kelompok Zelot mengambil alih kota Yerusalem dan membunuh siapapun yang menyarankan untuk menyerah kepada Romawi. Diperkirakan ada 12.000 orang yang meninggal di Yerusalem akibat peristiwa ini. Pemberontakan di negara Romawi pada saat itu bukan hanya terjadi di Yudea, tetapi di berbagai daerah. Karena stres, pada tahun 68, Kaisar Nero bunuh diri. Setelah Kaisar Nero meninggal, terjadi perebutan tahta oleh 4 orang yang mengklaim diri sebagai Kaisar Romawi. Salah satunya adalah Vespasian yang sedang melawan pemberontakan di Yudea. Akhirnya, Vespasianlah yang berhasil menjadi Kaisar tunggal pada tahun 69. Dengan naiknya Vespasian menjadi kaisar di Roma, dia mendelegasikan tugas memberantas pemberontakan Yudea kepada anaknya yang bernama Titus. Setelah itu Titus menghancurkan tembok-tembok Yerusalem dan membantai orang-orang yang berada di dalamnya. Akhirnya, pada tahun 70, sekitar tanggal 29 atau 30 Juli, Bait Suci Yerusalem yang kedua dihancurkan, dan semua harta yang berada di Bait Suci dibawa ke Roma. Menurut Yosefus, diperkirakan ada lebih dari 1 juta orang yang meninggal di dalam Yerusalem pada saat itu. Peristiwa itu diperingati sebagai hari berkabung oleh orang Yahudi yang disebut Tisha B'Av. Pada tahun 71, Titus kembali ke Romawi. Pada tahun 72, Jenderal Romawi yang bernama Lucius Flavius Silva menghancurkan kelompok pemberontak Yahudi terakhir di Benteng Masada. Pada tahun 79, Vespasian meninggal, dan Titus menjadi Kaisar Romawi. Nah, apa yang terjadi setelah kehancuran seluruh kota Yerusalem pada tahun 70 itu? Coba kita bayangkan, jika kita menjadi orang Yahudi pada saat itu. Pada saat itu kita berharap akan janji Tuhan, bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Ternyata bukan hanya hal itu tidak terjadi, tetapi bahkan Bait Suci dan seluruh kota Yerusalem menjadi hancur, rata sampai ke tanah, oleh Romawi. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita? Di mana Tuhan? Jadi, sejak tahun 70 itu, seluruh orang Yahudi mulai berpikir ulang tentang apa yang selama ini mereka percaya. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, tentunya terguncang imannya, menjadi skeptis, dan mungkin menjadi tidak lagi percaya kepada agama. Sejarah membuktikan bahwa sejak saat itu, kelompok Yahudi Saduki benar-benar hilang dari peredaran sampai sekarang. Kelompok Yahudi Farisi menghilang sementara waktu, lalu pelan-pelan muncul lagi dengan berubah bentuk, menjadi Yahudi Rabinik. Sedangkan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, dan selamat dari kehancuran Yerusalem, tentunya menjadi semakin percaya, dan lebih berani untuk memberitakan Injil. Karena kehancuran Bait Suci Yerusalem membuktikan bahwa nubuat Yesus tepat. Jadi, sejak tahun 70 itu, kekristenan mulai terlepas dari agama Yahudi, dan melangkah berkembang sendiri. Tidak ada lagi intervensi atau dihalang-halangi oleh kelompok keagamaan Yahudi, dan tidak ada lagi perdebatan, apakah menjadi seorang Kristen, harus mengikuti budaya Yahudi, seperti sunat dan lain sebagainya. Tentunya pertanyaan yang timbul adalah, apakah benar Yesus bernubuat tentang kehancuran Yerusalem? Jangan-jangan, cerita bahwa Yesus bernubuat tentang kehancuran Yerusalem adalah karangan orang-orang Yahudi Kristen setelah kehancuran Yerusalem. Nah, bukti bahwa Yesus memang bernubuat tentang kehancuran Yerusalem adalah kaburnya Raja Agripa II dan orang-orang Yahudi Kristen dari Yerusalem ketika Gesius Florus masuk ke Bait Suci dan mengambil harta di situ. Itu membuktikan bahwa nubuat kehancuran Yerusalem sudah menjadi topik pembicaraan sebelum hal itu terjadi. Dan orang-orang itu sungguh percaya bahwa hal itu akan terjadi. Karena kalau tidak ada pembicaraan di kalangan Yahudi tentang nubuat kehancuran Yerusalem, atau mereka tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi, tentunya mereka tidak akan kabur dari Yerusalem sebelum tentara Romawi datang ke Yudea. Selain itu, bukti yang kita punya adalah semua sejarawan sepakat
bahwa kitab Injil Markus sudah ditulis sekitar tahun 60-an. Sebelum tahun 70. Hal ini penting untuk kita ketahui, karena hal ini berarti cerita tentang Yesus yang bernubuat tentang kehancuran Yerusalem bukan dikarang-karang oleh Markus setelah peristiwa itu terjadi. Sudah tertulis sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, sebagian sejarawan berpendapat bahwa Injil Matius dan Lukas ditulis setelah tahun 70. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, kenapa Injil Matius dan Lukas ditulis setelah kehancuran Yerusalem? Kalau memang benar Injil Matius dan Lukas ditulis setelah kehancuran Yerusalem, kemungkinan besar karena setelah peristiwa itu, semakin banyak orang yang mau tahu tentang siapa Yesus. Dan mereka mau tahu, apalagi yang Yesus katakan, selain kehancuran Yerusalem. Kita bisa merasakan keingintahuan orang-orang tentang Yesus di dalam pembukaan Injil Lukas. Theophilus yang mulia, sehubungan dengan banyak orang yang telah berusaha untuk menyusun suatu catatan mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka yang sejak semula telah menjadi saksi mata dan pelayan firman. Maka setelah aku menyelidiki segala sesuatunya dengan teliti dari awal, aku menganggap baik untuk menuliskannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui kepastian dari segala hal yang telah diajarkan kepadamu. Jadi, apa yang terjadi setelah hancurnya Yerusalem adalah agama Yahudi menghilang, popularitas Yesus meningkat, dan kekristenan semakin berkembang. Nah, selain perang, kelaparan, dan kehancuran Yerusalem pada tahun 70, sejarah juga mencatat bahwa pada tahun 62, terjadi gempa bumi di kota Pompi dan Herculaneum. Pada tahun 79, terjadi letusan Gunung Vesuvius yang menghancurkan kedua kota itu. Jadi, kenyataannya, banyak nubuat Yesus di dalam Matius 24 ayat 3-51, Markus 13 ayat 3-37, dan Lukas 21 ayat 7-36, yang sudah terjadi di sekitar tahun 70. Dan hal ini sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Generasi ini, sekali-kali tidak akan berlalu, sampai semuanya ini terjadi. Jika kita hidup pada zaman itu, sebagai pengikut Yesus, tentunya kita berkata bahwa inilah akhir zaman. Betul kan? Nah, saya mempunyai satu pertanyaan untuk teman-teman semua. Menurut teman-teman, apakah Yesus sudah datang kedua kalinya, sekitar tahun 70 itu? Atau teman-teman punya penafsiran lain tentang kedatangan anak manusia yang seperti kilat yang memancar dari timur ke barat? Silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar video ini ya. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali, walaupun badai topan menerpa, bukan lalu. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, Dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari
bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun kanan kiriku rebah, ku tak akan goyah. Sebab kepada Tuhan ku percayakan hidupku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi bagimu Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super chat, super thanks, dan menjadi member channel. Karena dukungan dari teman-teman, kami bisa melakukan berbagai pekerjaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selama ini, kami telah mendapatkan banyak ucapan terima kasih dari orang-orang yang diberkati oleh pekerjaan kita. Oleh karena itu, kami ingin memberitahukan kepada teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi bahwa ada bagian kamu di dalam terima kasih yang kami dapatkan. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman yang telah mendukung, selain berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita melihat apa yang kita kerjakan secara tersembunyi dan akan memberikan upahnya. Buat teman-teman yang belum bisa mendukung kami secara keuangan, teman-teman tidak perlu berkecil hati. Karena teman-teman juga sudah mendukung kami jika teman-teman subscribe, memberikan jempol, dan membagikan link video ini ke kerabat dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya beserta kita. Sampai jumpa.